Jadi kalau kita bicara oh ini sudah di blacklist ya, itu kan lihat tingkat kesalahannya. Oke. Kan lihat. Jadi kalau sudah melakukan kesalahan kesalahan pidana dan dibuktikan secara hukum ya ini sudah salah, mungkin di situ aturan jelasnya juga sudah diatur kan Sudah di situ kan. Anggota DPRD Komisi A, saya berharap tim yang sudah dibentuk itu bekerja secara maksimal sehingga kunjungan-kunjungan itu bisa menjadi harapan kita berdampak kepada untuk peningkatan PAD kita di Jawa Timur ataupun berdampak kepada dengan sisi keamanannya juga merasa nyaman masyarakat Jawa Timur dengan kehadiran mereka. Itu yang sangat saya harapkan. Minimal ada paspor, kan seperti itu minimal, dan syarat dan ketentuan lainnya seperti apa, tujuan mereka datang ke Jawa Timur itu apa. Jadi mereka itu tadi, kalau hanya berkunjung, oh cuma butuh hanya ini, kalau tujuan yang lain kan pasti lebih spesifik lagi kan. Balik lagi di Kios Koran barengan sama saya Rara, dan juga kita ketemu lagi sama Abah Eko Wahyudi SHMH dari Gerindra Komisi A DPRD Jawa Timur. Gimana Bah? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kita ketemu lagi ya Bah ya. Sekarang lebih sumringah lagi. Gitu sudah makan ya Bah ya? Alhamdulillah sudah makan. Kemarin kita sudah banyak membahas tentang fungsi-fungsinya dari Komisi A sendiri terkait seperti keamanan, hukum, kemudian apa lagi Bah kalau dari Komisi A? Penyelenggaraan pemerintahan yang ada. Penyelenggaraan pemerintahan. Tapi kalau tentang pengawasan warga negara asing Bah, itu termasuk atau enggak? Di sisi kita lihat dari sisi hukum dan keamanannya kan. Jadi seperti itu kan. Kalau di Jawa Timur kan kalau ada warga negara asing yang masuk, asing ini yang dimaksud tuh bukan mantan ya Bah ya, karena kan asing itu atau mungkin HTS hubungan tanpa status itu kan biasanya jadi asing. Jadi asing. Kalau nggak pernah ngobrol lagi soalnya. Kalau nggak kenal kayak jadi orang asing. Iya. Tapi ini bukan asing yang itu Abah. Bukan ya. Bukan yang asing yang gimana seperti? Asing yang mbak-mbak bule itu loh. Mas-mas bule, mbak-mbak bule itu kan banyak sekali yang datang ke Indonesia gitu kan ya Bah ya. Nah, ini kita ngomongin di wilayah Jawa Timur aja Bah, mengenai Komisi A tentang pengawasan warga negara asing. Nah ini perkuatan pengawasannya dari DPRD sendiri di Jawa Timur. Kenapa sih DPRD itu nggak cuek aja terkait ini Bah? Kenapa masih diobrolin sama DPRD khususnya Komisi A? Dan tentunya jadi kalau kita bicara orang asing ya. Orang aring, bukan orang ya? Aring. Orang asing. Orang asing itu ya memang menjadi beban ya. Karena kita terkait dengan bagaimana keamanan yang ada di Jawa Timur ini bisa terwujudkan. Karena banyak problem kan, di mana-mana itu kan banyak. Jadi dengan munculnya orang asing itu di daerah, kalau kita tidak bisa memantau, paling tidak Komisi A itu bisa melihat kinerja aparat-aparat yang sudah tergabung kan, ada istilah tim kan, ada tim beberapa tim Pora itu kan. Jadi paling tidak tim ini bisa bekerja secara maksimal kan untuk mengawasi mereka yang di sini tujuannya untuk bekerja, yang di sini tujuannya untuk berwisata, betul-betul paling tidak pengawasan itu betul-betul diwujudkan untuk menciptakan Jawa Timur yang aman dan nyaman. Paling tidak kan seperti itu kan. Karena jangan sampai dengan kedatangan orang asing di Jawa Timur sehingga masyarakat Jawa Timur itu terganggu. Iya, banyak kan sih gitu. Pak ya yang terganggu. Jadi jangan sampai terjadi. Tugas kita selaku penyelenggara pemerintah di Jawa Timur, di sinilah kita hadir, paling tidak apa yang menjadi kewajiban kita itu kita wujudkan untuk menciptakan Jawa Timur yang aman tadi kan, seperti itu. Nah, itu kan tugasnya DPRD melakukan pengawasan ya Bah ya. Tapi kan sebenarnya kalau ngomongin soal warga negara asing itu lebih ke imigrasi yang menjadi tulang punggung pengawasannya. Nah, untuk Komisi A sendiri ini kan pengawasan sudah di pihak imigrasi. Komisi A-nya ini selain pengawasan yang tadi disebutin oleh Abah, ada lagi kah mungkin yang dikerjakan gitu Bah? Ya paling tidak kita kan bisa membuat sebuah aturan untuk
mendorong pemerintah dalam melakukan pengawasan itu ada dasar hukum, landasan. Jadi mulai dari perdanya mungkin kan seperti itu, ataupun kita bentuk pergubnya. Jadi paling tidak kita menekan penyelenggaraan pemerintah yang ada di Jawa Timur. Jadi dengan mendasari apa yang menjadi kewajiban mereka supaya masyarakat Jawa Timur itu lebih aman kan seperti itu. Lebih aman lagi. Jadi kita hanya penekanan aja, penekanan penyelenggara pemerintah yang ada di Jawa Timur ini betul-betul bisa mewujudkan itu kan gitu. Jadi bisa bekerja secara maksimal kan seperti itu. Baik. Kalau ngomongin soal warga negara asing ini, Mbak, ada nggak sih kira-kira contoh soal pengawasan? Karena kan tadi kita membahas tentang pengawasan dan pengetatan lah supaya Jatim ini lebih aman lagi. Kemudian tidak ada kasus-kasus yang warga negara asing ini yang ternyata secara administrasi itu tidak lengkap gitu loh, Mbak. Nah, mungkin ada nggak kira-kira contoh soal pengawasan orang asing yang terakhir yang terjadi di Jawa Timur sendiri? Kalau kejadian seperti itu ya banyak lah ya di Jawa Timur ya. Mungkin yang terakhir kemarin di Surabaya Pak. Di Surabaya. Ya. Jadi itu kejadian-kejadian seperti itu bagaimana kita berpikir ya itu supaya itu tidak terjadi lagi di daerah-daerah lain. Jadi paling tidak kita ini harus hadir kan seperti itu. Biasanya kasusnya ini seperti apa sih, Mbak? Mungkin kan teman-teman di sini banyak yang kurang mengetahui gitu kan. Emang warga negara asing ini ke Indonesia itu ngapain? Terus kemudian selain bekerja, selain wisata, atau mungkin bagaimana sih kok bisa mereka ini sampai tidak sesuai dengan surat perintahnya? Misalnya di Indonesia hanya sekitar 7 hari, ternyata stay-nya lebih lama. Ya, tentunya itu kan banyak problem ya, banyak persoalan ya. Tapi kadang itu banyak persoalan itu yang terjadi kadang itu ya banyak orang asing yang nyantol orang-orang yang lagi jatuh cinta. Yang lagi jatuh kan sekarang banyak iya yang dong. lagi viral-viral itu kan orang asing dapat orang desa. Kan itu banyak. Nah, itu contoh. Indonesia padahal ini niat berkunjung di Jawa Timur kan tujuannya kadang bekerja ataupun berwisata, kadang nyantol. Jadi akhirnya nyantol di rumahnya ya, baik. Jadi kadang mereka kenal lewat medsos ya, lewat dari daerah setempat ya, dari daerahnya masing-masing ya, berkomunikasi lewat medsos, tetapi dengan kurun waktu janjian sehingga mereka datanglah mereka ke Jawa Timur ya, ini contoh aja ya. Jadi datang mereka karena sudah kesensem. Kan seperti itu. Akhirnya itu contoh. Dan juga kadang mereka tujuannya untuk bekerja, tapi menggunakan administrasinya berwisata. Kan itu banyak penyalahgunaan. Lah disinilah pihak-pihak terkait harus betul-betul mensterilkan, jangan sampai persoalan-persoalan ini terjadi. Kalau memang ini tujuannya berwisata ya sudah dicek, dipantau kan seperti itu. Pengawasannya ini loh kan harus lebih maksimal kan seperti itu. Nah, kalau misalnya warga negara asing ini melebihi jatah waktu yang ditentukan, kerugiannya apa, Bah? Atau mungkin hukumannya selain dipulangkan ke negaranya, atau mungkin ada hukuman-hukuman lain yang ada di Indonesia mungkin? Tentunya ada aturan yang mengatur seperti itu, tapi paling tidak kalau saya berharap paling tidak ada dilakukan pembinaan lah. Jadi pembinaan yang sifatnya ya sudah, kalau memang harus dipulangkan ya dipulangkan gitu aja. Kalau ada orang asing tiba-tiba datang ke sini terus melakukan kesalahan selama itu tidak merugikan masyarakat sekitar ya, saya berharap ya dilakukan pemahaman. Jadi aturannya di Indonesia seperti ini, kan seperti itu. Karena kan banyak kita ketahui ya, Mbak ya, kalau orang-orang asing itu kadang nyewa sepeda motor terus akhirnya nggak pakai helm. Itu banyak ya, kasus seperti itu banyak terjadi. Nah, itu kan meresahkan warga ya termasuk ya. Ya kalau bicara meresahkan iya, artinya di situ juga ada petugas keamanan lah. Jadi paling tidak kita memang harus tegas ya terkait hal seperti itu. Tapi paling tidak harus memberikan pemahaman bahwasanya ini salah. Jadi yang menyewakan pun seharusnya semestinya ya harus memberikan pemahaman gitu loh. Jadi penyalahgunaan itu memang banyak ya, orang-orang asing yang datang ke sini itu tadi banyak. Jadi tujuannya kerja, tujuannya itu kadang disalahgunakan kan seperti itu kan. Nah ini tadi kan hukumannya adalah dipulangkan ke negaranya masing-masing. Ya, kita kan sesuai, artinya aturan itu sudah ada yang mengatur seperti itu sudah ada. Tapi paling tidak kadang itu tadi kalau karena kedekatan, artinya
ya wis bebas kan seperti itu. Karena wis nginep di kene wis bebas akhirnya. Karena itu tadi, jadi hubungan yang terlalu dekat akhirnya disalahgunakan seperti itu. Nah, ini kalau kita ngomongin tadi dipulangkan ke negaranya masing-masing, itu sama aja nggak sih Bah memberikan efek jera atau mungkin kurang jera lagi? Itu kan kalau dipulangkan kan bisa balik lagi, atau mungkin ada sistem blacklist dari nama-namanya yang sudah dipulangkan itu tidak boleh datang lagi ke Indonesia atau bagaimana? Mungkin ada? Saya rasa aturan seperti itu juga ada. Tapi paling tidak semuanya kan harus sesuai dengan ketentuan yang ada tadi ya. Jadi kalau kita bicara ini sudah di blacklist ya, itu kan lihat tingkat kesalahannya. Okay. Jadi kalau sudah melakukan kesalahan kesalahan pidana dan dibuktikan secara hukum, ya ini sudah salah, mungkin di situ aturan jelasnya juga sudah diatur kan, sudah di situ kan seperti itu. Oke. Ini karena kan saya sendiri juga masih kurang memahami terkait aturan-aturan warga negara asing gitu kan, Mbak. Karena memang di Jawa Timur pun juga ada banyak kasus gitu kan yang mereka ini ternyata stay-nya lebih lama. Padahal Jawa Timur ini memang jadi kota yang sangat besar ya. Jadi dan juga tingkat kehadiran orang asing di Jawa Timur ya enggak kalah dengan Bali lah. Iya, jadi enggak kalah lah. tingkat kunjungan di Jawa Timur ini besar banget lah. Karena pariwisatanya pun juga banyak. Cewek-ceweknya juga cantik-cantik gitu kan. Betul. Nah tadi ngomongin kalau bule-bule ya, kita ngomongnya bule gitu kan ya, Bang ya. Bule. Bukan bule werti tapi bukan bule ya. Bukan bule. Bule itu kan yang manis itu ya, Bang ya. Bule. Kalau orang Madura bule itu saya gitu. Oke. Oh, bule itu saya gitu. Nah, ini kalau kita ngomongin bule, Mbak. Bule itu kan biasanya mereka kerja ke pedesaan, berkunjung ke wisata yang ada di desa-desa gitu kan, terus akhirnya kesemsem gitu kan. Nah, pastinya kan ada hal-hal yang viral gitu kan, viral mungkin orang-orang di pedesaan itu banyak yang tahu, oh ini ada mbak-mbak bule, ada mas-mas bule yang datang ke pedesaan, tapi mereka itu nggak berani untuk melapor, dan mereka tahu kalau bule ini ternyata sudah lebih dari 1 tahun, lebih dari 2 tahun. Nah itu gimana caranya untuk menyadarkan masyarakat supaya mereka ini untuk berani melapor, Bah? Ya, mungkin di sisi lain pemerintah itu paling tidak minimal memberikan pembekalan kepada mereka ya. Jadi untuk ikut andil, kalau memang ada orang yang dicurigai atau mencurigakan ya silakan aja lapor kan, seperti itu. Oke, lapornya kemana, Bah? Kan bisa di aparat pemerintah desa setempat, bisa ke RT RW. Kan sekarang juga banyak aturan yang di daerah tersebut kan, apabila nginep ya bahasanya ada tamu 1 kali 2 kali 4 jam kan wajib lapor ke RT RW kan, seperti itu. Betul. Bahasanya kan seperti itu. Jadi memang partisipasi masyarakat memang juga dibutuhkan seperti ini. Karena dengan keterbatasan petugas yang ada, aparat penyelenggara yang ada itu memang keterbatasan banget dengan luasnya Jawa Timur yang begitu luas dan penduduknya yang begitu padat. Saya rasa memang inilah bentuk kebersamaan kita sebagai warga Jawa Timur harus berpartisipasi di situ. Untuk masyarakat sendiri berarti harus was-was ya, Mbak ya, jika ada warga negara asing yang latar belakangnya masih abu-abu, misalnya tidak sesuai dengan administrasi atau mungkin latar belakangnya itu nggak jelas, itu masyarakat perlu nggak sih, Bah, was-was gitu? Kalau was-was ya nggak masalah ya, tapi karena mungkin keterbatasan pemahaman mereka ya, masyarakat di desa itu kan, berarti paling tidak mereka itu bisa berkonsultasi, jadi menyampaikan bahwasanya di sini ada seseorang yang sudah tinggal lama, orang asing, paling tidak kan seperti itu aja lah. Jadi intinya itu tadi, keikutsertaan masyarakat dalam menciptakan keamanan itu sangat dibutuhkan. Seperti itu kan. Jadi paling tidak ada orang asing, siapapun orang asing itu, baik orang asing yang memang diasingkan atau memang orang asing yang kita maksud, yang kita bahas saat ini ya. Jadi orang asing yang kita maksud orang luar negeri, orang dari orang Indonesia yang kan, seperti itu ya, yang asli kan. Jadi seperti itu, siapapun. Jadi memang kuncinya adalah kebersamaan dan keikutsertaan masyarakat untuk menciptakan keamanan itu. Betul. Jadi dibutuhkan banget. Dibutuhkan banget. Masyarakat harus ikut andil ya, guys ya. Kalau misalnya ada warga negara asing yang sudah tinggal lama tapi ternyata nggak kembali-kembali, taunya jatuh cinta sama warganya sendiri. Jatuh cinta, juga kadang keberadaan mereka secara administrasi tidak diketahui. Oh ini padahal izinnya berwisata.
tidak ada izin yang lain kan gitu. Artinya keberadaan secara ilegal di sini kan mereka nggak tahu secara administrasi. Tahunya mereka orang baik kan seperti itu kan. Nah inilah makanya ini harus disampaikan kepada aparat-aparat yang ada di desa tersempat kan seperti itu. Ini sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Nah, iya sangat dibutuhkan ini. Gitu loh, betul sekali. Kalau masyarakat ini kan pastinya dibutuhkan, tapi di luar sana kan pasti sudah ada tim sendiri yang mengawasi ya, seperti Timpora. Timpora ini kan tim gabungan, tim imigrasi gabungan. dengan Oke. Kepanjangannya adalah tim pengawasan orang asing. Nah, ini tugas dan fungsinya dari Timpora sendiri itu apa sih, Bah? Ya, minimal yang paling utama adalah mengawasi keberadaan mereka dan menganalisa keberadaan orang asing yang ada di Jawa Timur ini. Tontonnya seperti itu. Jadi bisa mengevaluasi keberadaan tamu-tamu asing yang ada di Jawa Timur ada berapa? Kan sangat tinggi kan. Jadi kehadiran kunjungan orang asing itu banyak banget di Jawa Timur. Inilah tim yang ada yang sudah dibentuk ini paling tidak minimal harus bekerja secara maksimal kan seperti itu. Oke, jadi untuk Timpora sendiri ini ternyata terdiri dari perwakilan berbagai jenis instansi dari yang terkait seperti kepolisian, imigrasi, kejaksaan, Satpol PP. Terus untuk koordinasinya seperti apa sih, Bah, kira-kira dari berbagai macam instansi itu tadi? Namanya kan di situ kan ada ketua, jadi ada seorang ketua tim kan, pastinya di situ bentuk koordinasinya tadi disampaikan di situ, tanggung jawabnya harus real kan seperti itu Timpora. Terus untuk evaluasinya sendiri bagaimana, Bah? Evaluasi saya rasa pasti dilakukan untuk menindaklanjuti apa yang telah dilakukan, pasti dilakukan oleh mereka kan seperti itu. Tapi harapan saya tadi tim ini harus betul-betul bekerja secara maksimal, itu saja. Jadi saya selaku anggota DPRD Komisi A, saya berharap tim yang sudah dibentuk itu bekerja secara maksimal sehingga kunjungan-kunjungan itu bisa menjadi harapan kita, berdampak kepada untuk peningkatan PAD kita di Jawa Timur ataupun berdampak kepada dengan sisi keamanannya juga merasa nyaman masyarakat Jawa Timur dengan kehadiran mereka. Itu yang sangat saya harapkan. Nah, untuk sampai di detik ini, Bah, di wilayah Jawa Timur sendiri, apakah ada temuan yang mencurigakan terkait WNA sendiri, Bah? Kalau dari pantauan saya ya, jadi sampai saat ini kalau kita bicara mencurigakan itu sebetulnya banyak ya. Seperti kita apa? Banyaknya itu seperti apa, Bah? Lah, kan kita kadang ya mereka itu visanya bisa kunjungan mereka di sini wisata, tapi banyak yang ada di pabrik-pabrik itu banyak loh. Oh, banyak yang seperti itu. Jadi paling tidak kita mengetahui lah. Jadi apa yang menjadi pengaduan masyarakat itu banyak yang dilakukan ke kita, tapi kita kan tidak bisa maksimal. Tadi paling tidak kita bisa berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menindaklanjuti seperti itu. Kita akan berupaya terus. Kalau menurut Abah sendiri, pentingnya dari pengawasan Timpora ini seperti apa, Bah? Penting atau enggak sih pengawasan? Ini kan amanat undang-undang. Jadi memang tim melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu tentunya ini sangat penting dan sangat memang harus bekerja secara maksimal. Sangat penting banget lah pastinya kan. Sangat penting banget. Ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang warga negara asing yang stay-nya ini overstay gitu, Bah. Dampaknya untuk Jawa Timur itu apa sih, Bah? Kita kan ingin menciptakan Jawa Timur aman. Dan nyaman. Nah, paling tidak kalau ini dari mereka sudah melakukan hal secara administrasi sudah nggak benar. Yang kita khawatirkan kan hal yang tidak kita inginkan. Itu yang kita khawatirkan. Karena kejahatan itu bukan hanya karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Jadi kalau kita nggak mungkin kan, ini nggak mungkin lah, orangnya baik kok. Walaupun terlihat baik, kadang kan kita nggak tahu sisi jahatnya ya, Pak ya. Nah itulah kita sebagai aparat penegak hukum dan juga sebagai penyelenggara pemerintah itu targetnya kan seperti itu, paling tidak untuk menciptakan Jawa Timur aman ini bagaimana kan seperti itu. Kalau selain Jawa Timur yang aman, apakah ada sisi buruk dari soal lapangan pekerjaan, Bah? Kalau misalnya warga negara asing ini berlama-lama di sini, apakah bisa menciptakan lapangan pekerjaan ini diambil alih oleh mereka ini? Itu apakah ada? Kalau saya kan tergantung, kalau kita bicara tenaga kerja asing yang ada di Jawa Timur ya. Kita kan nggak ngerti tenaga keahlian mereka, kita nggak paham. Tentunya itu kebijakan perusahaan masing-masing ya.
Jadi kalau mereka bekerja di sini, yang penting untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Jawa Timur, mereka ya melalui proses yang benar, administrasi yang benar. Mereka sesuai hadir. jalur ya. Iya betul, itu harapan saya seperti itu. Jangan sampai mereka niatnya kunjungan berwisata ataupun kunjungan memang ada kepentingan yang lain, tetapi di sini sudah nggak benar. Nah ini yang perlu diantisipasi. Kita nggak bicara mereka kurang jahat enggak, tetapi itu tadi kan saya ngomong kejahatan bukan hanya karena ada niat, tapi memang karena ada kesempatan. Kan seperti itu kan. Jadi ada celah kecil itu bisa masuk bisa ya Pak ya, bisa saja. Itu kita hanya mengantisipasi aja kan gitu. Jadi kita mengingatkan lah kepada mereka yang tergabung untuk bagaimana kenyamanan masyarakat Jawa Timur ini betul-betul kita wujudkan bersama kan seperti itu. Kalau di akhir-akhir ini Bah, mungkin ke depan apakah ada operasi besar-besaran skala nasional yang melibatkan Jawa Timur nggak? Sampai saat ini saya belum mendengar itu, tapi paling tidak nanti kita bisa berkoordinasi, komunikasi apa yang mungkin ada hal-hal yang mungkin akan dilakukan untuk memantau keberadaan kunjungan orang asing yang ada di Jawa Timur. Kita lakukan koordinasi dan komunikasi. Baik, ini kan. Kalau ngomongin tentang memantau warga negara asing. Kalau soal teknologi nih, Bah. Kira-kira bisa nggak sih membantu pengawasan WNA ini secara lebih efisien? Mungkin diciptakan suatu teknologi yang lebih memudahkan tim Pora ini biar tahu ini ternyata si WNA ini di titik sini. Saya rasa sistem kita sudah bagus kan ya. Jadi sudah ada dan itu pasti sudah dilakukan. Tetapi itu tadi karena mereka sudah keluar dari izin berkunjungnya tadi, kadang itu kan sudah menyalahgunakan dari titik yang seharusnya di mana ini tinggalnya, izinnya di mana? Kalau sudah menyimpang, kalau sudah izin secara administrasinya sudah melampaui batas tadi, kadang mereka sudah menyimpang. Lah disinilah nanti keberadaannya ini sulit untuk dicari kan seperti itu. Oke, nah ini kalau sulit untuk dicari, terus bagaimana Mbak untuk proses? Lah itu tadi keikutsertaan masyarakat ini kita wujudkan. Dibutuhkan lagi masyarakat itu. Iya betul. Jadi kadang ya kan ada ada intel kan juga di situ di desa-desa juga kan ada tuh aparat penegak hukum yang situ kan nggak banyak. Silakan laporkan kalau ada orang yang sangat dicurigai kan seperti itu. Oke, berarti balik lagi kita pasti membutuhkan peran masyarakat di dalamnya. Apapun itu ya, Mbak ya. Kita tetap butuh mereka. Karena dengan kebersamaan insya Allah kenyamanannya akan kita wujudkan kan seperti itu. Tapi kesadaran masyarakatnya sendiri ini, Mbak. Kalau tahu ini kan pasti ada beberapa masyarakat itu yang sadar terkait melaporkan apabila ada WNA asing gitu kan. Nah, ini kalau ada masyarakat yang tidak sadar akan hal itu bagaimana? Mungkin apakah itu kan problem kita bersama ya. Jadi kita pun harus mikir. Nah, itu, Mbak. Bagaimana caranya supaya masyarakat ini bisa ikut serta. Nah, mungkin dengan cara-cara sosialisasi kan seperti itu. Sudah terlaksana, Bah, sosialisasinya? Sampai saat ini kalau sepengetahuan saya sepengetahuan saya masih mungkin sudah pernah ada ya, tetapi saya sendiri masih belum. Oke, berarti on the way ya, Bah ya. Iya. Semoga bisa terlaksana supaya masyarakat, amin. Apalagi yang di desa-desa, karena kan rata-rata WNA ini sukanya di desa-desa angin yang dingin-dingin itu loh. Dingin, pegunungan itu ya, Pak ya. Nah, ya memang rata-rata mereka datang berkunjung di situ yang nuansanya desa dingin kan, sekalian wisata tadi. Sekalian berwisata. Niatnya berwisata, tetapi itu tadi karena ada kesempatan tadi, nyantol kan. Nyantol. Kan seperti itu. Iya. Bahasanya kan seperti Berarti itu. sampai saat ini Komisi A DPRD Jawa Timur masih mengupayakan caranya bagaimana supaya masyarakat ini bisa sadar. Betul. Jadi paling tidak kita memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana pentingnya ikut serta masyarakat untuk menjaga keamanan itu tadi kan seperti itu. Nah, misalnya nih, Bah, kalau ada investor asing yang besar gitu kan, bawa modal besar ke Jawa Timur, apakah kita kasih pelayanan yang VIP atau agak longgar? Saya rasa kalau kita bicara investor investor asing ya, semuanya kan sudah ada regulasi dan ketentuannya. Selama
regulasi dan aturan yang sudah dipenuhi dan cukup dan memenuhi syarat, saya rasa nggak ada masalah. Siapapun kan seperti itu. Karena bagaimanapun Jawa Timur butuh investor kan seperti itu. Siapapun kan gitu. Jadi tidak akan pernah membedakan lah. Saya yakin seperti itu. Berarti jawabannya adalah pelayanannya apakah diberikan pelayanan yang VIP atau mungkin agak longgar? Saya rasa kalau kita bicara VIP ya, kita semua warga negara baik orang asing maupun orang dalam negeri ya, orang Indonesia. Orang kita sendiri. Orang kita sendiri. Sama, pelayanannya sama. Pelayanannya jadi sama. tidak membedakan ini orang asing yang bawain modal besar. Saya rasa enggak. Selama sesuai dengan ketentuan yang ada dan memenuhi syarat yang dengan ketentuan itu, silakan aja kan seperti itu. Kita akan memberikan layanan yang terbaik untuk mereka semuanya kan seperti itu. Oke, ini kalau ditanya tujuan jangka panjang Komisi A soal pengawasan warga negara asing di Jatim apa bah? Itu tadi kalau kita jangka panjang ya. Jadi paling tidak itu tadi kita sebetulnya bukan Komisi A yang ngawasi orang asing. Tapi paling tidak anggota Komisi A ini berpikir bagaimana aparat yang ada ini bisa bekerja secara maksimal untuk melakukan pengawasan. Kan seperti itu. Sesuai dengan tugas-tugas mereka. Siapa? Tim yang sudah dibentuk ini gimana caranya ini bisa bekerja secara maksimal. Sehingga kunjungan orang asing ataupun masyarakat Jawa Timur aman dan nyaman itu terjadi dan terwujud. Kan seperti itu. Oke. Ini untuk Komisi A sendiri bisa mendukung fungsi tim Pora itu pasti ya kan? Loh, ini sebuah keharusan loh. Kita mengevaluasi kinerja aparat mengevaluasi kinerjanya mereka kan juga kita punya hak untuk mengevaluasi, paling tidak menyampai oh ya ini perlu diawasi, oh kinerja kamu di mana, paling tidak kan seperti itu. Kita bisa menekankan dan berharap kepada mereka bekerja secara maksimal, itu kan seperti itu. Kalau ini bah terkait kasus legal tapi unik tentang warga negara asing mungkin di akhir tahun ini atau mungkin baru-baru terjadi yang akhirnya ditindak, adakah? Itu kalau kita bicara itu informasi terakhir ada itu kayaknya. Cuma persisnya saya kurang paham itu saya. Ada itu. Nah, ini kalau ngomongin soal dukungan DPRD sendiri kepada tim Pora itu apa saja kira-kira, Bah? Selain pengawasan mungkin. Saya berharap kepada tim Pora ya yang ditunjuk, yang ditugaskan ya bekerja secara maksimal, jadi menindak tegas kalau memang ada unsur-unsur pidananya ataupun perdata yang terjadi di Jawa Timur, siapapun mereka, orang-orang asing dari manapun harus ditindak dengan tegas. Harus ditindak dengan tegas. Sesuai dengan ketentuan yang ada kan seperti itu. Nah, untuk mungkin ada yang mau disampaikan Abah kepada masyarakat yang ada di Jawa Timur ini, Bah, untuk supaya mereka ini bisa melaporkan apabila ada warga negara asing yang overstay di wilayahnya. Ya, saya berharap kepada semua masyarakat Jawa Timur. Jadi kalau memang ada indikasi orang yang tidak dikenal yang ada di sekitar kalian, ya mereka dan dirasa ini mencurigakan dan patut untuk dilaporkan, silahkan laporkan. Itu saya berharap seperti itu. Berharap seperti itu. Ya mudah-mudahan juga dari tim DPRD Komisi A sendiri segera mewujudkan pemahaman kepada masyarakat supaya masyarakat ini juga paham, Mbak. Misalnya pasti kita lakukan gitu. Kan kadang orang desa itu bingung ya mau lapor kemana atau mungkin bagaimana cara melaporkannya. Akhirnya mereka ini diam-diam aja gitu. Itu tadi. Jadi silakan datang ke RT RW. Minimal itu. RT RW melanjutkan ke kepala desa. Kepala desa nanti melanjutkan mungkin ke Kapolsek. Kan seperti itu. Nah, jadi paling tidak laporan ini terus ditindaklanjuti kan seperti itu. Ini kalau di desa ini kan untuk pelaporannya ini kan mereka jauh dari pengawasan ya, Pak. Nah, untuk DPRD sendiri apakah tidak membuat call center pengawasan ke titik-titik yang rawan didatangi oleh warga negara asing? Sampai saat ini kita belum ngerti itu ya, belum tahu itu. Tapi paling tidak belum dibahas paling tidak saya yakin itu sudah ada. Jadi saya yakin itu sudah ada. Jadi laporan-laporan seperti itu yang sudah dibentuk tim Pora ini pasti sudah ada. Sudah ada. Pelaporan tinggal nanti pemahamannya ini loh, agar mereka itu mengetahui itu bagaimana gitu. Nah, itu kalau misalnya ada call centernya sendiri kan enak gitu loh, Mbak. Jadi
kita warga itu ketika ada warga negara asing yang datang, oh ternyata suruh menghubungi ke ini gitu kan, tinggal di call gitu kan. Jadi sampai saat ini masih ada belum pembahasan ya, Mbak ya di. Artinya saya sampai saat ini belum mengetahui itu. Tapi pasti ada itu kayaknya. Pasti ada. Kalau call center kan sudah pada umumnya sudah ada semuanya di semua instansi hampir ada namanya call center itu pasti ada. Ya mudah-mudahan ya, Mbak ya, semoga setelah ini bisa wujudkan untuk call centernya itu. Ya mudah-mudahan siap. Saya nanti tetap berkomunikasi dengan instansi-instansi yang terkait. Itu kan lebih efisien seperti itu ya, Mbak ya. Mungkin kalau di wilayah selain Surabaya, Mbak, apakah ada kasus-kasus yang lagi booming terkait warga negara asing? Mungkin ada di wilayah lain yang ada di Jawa Timur sendiri. Sampai hari ini saya belum mengetahui itu, Kalau tadi kan kita ngomongin soal efisien ya, Mbak ya, supaya betul. Masyarakat ini mudah untuk melaporkan selain call center. Apakah kedepannya akan ada media sosial yang dikhususkan untuk masyarakat ini mengadu atau melaporkan, Mbak? Ya paling tidak, kita ini kan sudah eranya zaman digital ya. Jadi paling tidak nanti kita berkoordinasi, komunikasi ya, mengarahkan tim yang ada ini dari pihak imigrasi ataupun pihak yang lain ya. Itu tadi memberikan informasi yang terbuka selebar-lebar mungkin untuk masyarakat Jawa Timur terkait dengan apa fungsi pengawasan terhadap keberadaan orang asing, karena kunjungan di Jawa Timur ini semakin melonjak, semakin meningkat, tinggi, semakin kan gitu ya. Dari tahun per tahun ini berarti semakin tinggi ya, Mbak ya, tinggi. Untuk Jawa Timur kunjungan orang asingnya itu sangat tinggi kan. Artinya tadi saya sampaikan tidak kalah dengan Bali kok. Tidak kalah, iya. Karena kan yang lagi ini di Bali ya, Mbak, yang tertinggi mungkin ya. Berarti untuk media sosial masih belum berjalan ya sampai sekarang. Itu yang tadi saya belum tahu, tapi paling tidak itu pasti sudah ada. Kalau Agustusan ini, Mbak, kira-kira banyak nggak di bulan-bulan ini? Karena kan biasanya orang asing itu kan suka mendaki gitu kan. Iya. Yang kayak kemarin di Lombok itu kan banyak orang asing gitu kan. Orang asing, biasanya mengibarkan bendera merah putih seperti itu. Itu kan gaya-gaya mereka. Nah, itu di bulan ini apakah ada peningkatan kunjungan dari warga negara asing, Mbak? Sampai hari ini saya data resmi yang saya terima itu artinya belum saya dapat ya. Tapi paling tidak nanti kita minta data itu, paling tidak kita bisa betul-betul mengarahkan untuk melakukan pengawasan demi terwujudnya keamanan Jawa Timur tadi kan seperti itu. Oke, baik. Terus mungkin dari teman-teman di sini kan pasti masih belum tahu ya, Mbak ya, terkait administrasi apa saja sih yang wajib dibawa oleh warga negara asing. Mungkin administrasi di dalamnya itu seperti apa supaya masyarakat ini mengetahui, oh ternyata di dalamnya itu ada poin-poin ini loh, seperti itu. Ada Abah tahu sendiri nggak poin-poin dari administrasinya itu? Kalau kita bicara poin-poin mereka ya yang jelas mereka harus paling minimal kan bahwa persyaratan untuk masuk ke Indonesia. Lihat tujuannya apa kan. Berarti di situ sudah tertera semua. Ya paling tidak kan seperti itu. Jadi minimal ada paspor kan seperti itu minimal, dan syarat dan ketentuan lainnya seperti apa, tujuan mereka datang ke Jawa Timur itu apa. Jadi mereka itu tadi kalau hanya berkunjung cuma butuh hanya ini, kalau tujuan yang lain kan pasti lebih spesifik lagi kan seperti itu. Berarti misalnya, Mbak, ini kan masyarakat mengecek karena di sana itu pedesaan dan jauh dari Timpora misalnya ya. Betul. Terus mereka harus mengecek administrasi itu, berarti kita boleh ya melihat-lihat kayak paspornya, kemudian visa dan lain sebagainya. Saya rasa demi keamanan ya, saya rasa kalau masyarakat tapi paling tidak minimal kalau itu kepala desa, saya rasa kalau untuk mengetahui dan mereka untuk menetap di sini paling tidak seorang kepala desa wajar lah untuk mengetahui keberadaan mereka ini secara administrasi benar apa enggak. Saya rasa enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Berarti memang diperbolehkan untuk kades-kades ini. Ya pasti, karena demi keamanan lingkungan tadi. Jadi saya rasa minimal itu. Jadi silakan masyarakat kalau ada yang merasa dicurigai silakan aja laporkan ke
kepala desa ataupun RT RW setempat, kan seperti itu. Baik, semisal nih Bas, ya ada warga negara asing yang misalnya hari ini tuh adalah hari terakhir mereka untuk stay di Indonesia. Tapi kemudian ada beberapa hal yang akhirnya mereka ini overstay itu apakah harus lapor ke RT RW-nya, membuat laporan 1 kali 24 jam atau harus melapor kemana? Itu kan tugaan soal administrasi kan. Jadi kalau memang ada mereka yang sudah seharusnya semestinya meninggalkan tujuan, ya harus segera mungkin kan. Jadi kalau memang itu terjadi, silakan berkoordinasi dengan pihak imigrasi. Tapi kan masih seperti itu aja. Bisa ya kalau misalnya pun hari ini sudah. Saya nggak bilang bisa ya. Saya nggak bilang bisa. Semuanya kan ada ketentuannya. Tapi paling tidak mereka bisa berkoordinasi dengan pihak imigrasi kan seperti itu. Baik, jadi untuk WNA sendiri kalau misalnya hari ini selesai dan besok masih ada pekerjaan di sini, mau nggak mau mereka harus menyesuaikan itu. Menyesuaikan, artinya menyesuaikan itu bisa berkoordinasi, komunikasi apa yang menjadi solusi kan seperti itu. Jadi kalau saya nggak bisa menentukan karena bukan kewenangan saya kan. Baik. Jadi paling tidak itu tadi berkoordinasi tadi kan komunikasi seperti itu. Oke, guys, jangan lupa ya kalau teman-teman di sini menemukan warga negara asing, harap dilaporkan ke RT RW setempat atau ke kepala desa. Jangan malu, jangan bingung, jangan pusing untuk melaporkan warga negara asing. Kecuali kalau mantannya ya. Kalau nggak boleh dilaporkan. Saya rasa kalau dicurigai kan seperti kalau itu. Dicurigai, jadi harus dicek dulu administrasinya. Jadi jangan kan seperti itu. Ya, pokoknya jangan ragu untuk melapor ke Timpora yang ada di sekitar wilayahnya masing-masing. Kalau begitu terima kasih Abah yang sudah ngobrol tentang warga negara asing. Jadi hari ini saya mendapatkan banyak ilmu di sini ya. Sama. Jadi kalau misalnya yang penting tujuan kita sama, mewujudkan Jawa Timur yang aman dan nyaman. Sejahtera juga, aman juga. Oke. Menuju gerbang baru Nusantara. Amin. Terima kasih Abah untuk hari ini. Sampai bertemu lagi di Kios Koran selanjutnya. Oke guys, kita ketemu lagi di episode selanjutnya, pastinya di podcast Kios Koran.